illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muslimin Kota Dumai yang kita hormati dan muliakan. Selanjutnya Bapak dan Ibu seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah hayatakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di tengah kesibukan kita dengan segala tugas dan segala pekerjaan, kita masih dapat memenuhi panggilan Allah karena ada nilai-nilai keimanan di hati kita. Kita hadir untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid ini. Semoga Allah membimbing kita untuk istiqomah di dalam keimanan dan ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah di sepanjang kehidupan kita, yang telah merantangkan jalan kemakmuran menuju kehidupan dunia dan akhirat yang bahagia dan sejahtera. Kultum kita di kesempatan zuhur hari ini akan kita sampaikan sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Hafiz Ahmad Syihabuddin Al-Asqalani dalam kitabnya yang kemudian disarahkan oleh Imam Nawawi, Nasaihul Ibad. Al-husulu lil mu'minina minasyaitan thalath. Benteng keselamatan orang-orang beriman itu dari gangguan setan ada 3. Kita tahu bahwa di sepanjang kehidupan kita ini kita akan diganggu, digoda, dan akan digelincirkan oleh setan ke arah maksiat. Setan itu pula adalah penghalang kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta jin dari api yang sangat panas. Kemudian jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah. Lalu Allah juga mencipta manusia. Manusia ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah, bahkan ada yang munafik. Kemudian Allah juga mencipta iblis. Iblis adalah komandan atau pimpinan dari setan-setan. Dan setan adalah lambang daripada kejahatan. Setan adalah sikap menolak kebenaran. Setan adalah segala sesuatu yang menghalangi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Apa beda kita dengan nabi? Apa beda kita dengan rasul? Padahal kita sama-sama manusia. Nabi dan rasul adalah manusia pilihan Allah yang dituntun dengan wahyu. Kemudian Nabi dan Rasul bisa membedakan yang datang kepadanya setan atau iblis atau malaikat atau jin. Kita manusia biasa tidak tahu. Kita anggap yang di sekitar kita adalah manusia, rupanya setan. Kita anggap orang yang datang ke rumah kita adalah manusia, tapi rupanya dia setan. Kita tidak tahu. Setiap yang menghalangi kita taat kepada Allah, setiap yang membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah, itu adalah setan. Nah, bagaimana cara kita orang-orang beriman agar selamat dari tipu daya setan itu? Berdasarkan amanat Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas, menyeluruh. Dan jangan kamu tertipu, jangan kamu terperdaya mengikuti langkah-langkah setan. Karena sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Syihabuddin Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya, benteng keselamatan kita dari gangguan setan itu ada 3. Yang pertama, al-masajid, masjid. Masjid adalah rumah Allah yang ada di muka bumi. Masjid disucikan tempat kita menunaikan ibadah. Masjid disucikan tempat kita menghambakan diri kepada Allah. Masjid adalah lambang ketaatan, lambang peradaban.
Masjid adalah tempat kita menyelesaikan berbagai persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masjid itu bisa disebut surau, musola, langgar, musaji. Itu hanya sebutan-sebutan yang berbeda, tapi fungsinya adalah sama. Nah, agar kita selamat dari tipu daya setan, solusi nomor satu adalah banyak kita berada di masjid. Bukankah ketika kita melangkahkan kaki di pintu masuk masjid, kita meyakinkan diri kita terlebih dahulu suci dari hadas dan najis. Kita menutup aurat kita secara patut dan pantas. Itulah kita memuliakan masjid. Lalu kita masuk ke dalam masjid dengan langkah kaki kanan, dengan mengucapkan salam dan berdoa. Lalu kemudian kita tahiyatul masjid 2 rakaat untuk menghormati rumah Allah yang mulia yang suci ini. Kemudian duduk kita dalam masjid i'tikaf. Kita sholat berjamaah, kita mendengarkan pengajian, kita baca Al-Quran, kita dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita berada dalam masjid ini, kita sudah berada dalam benteng yang kokoh dan kita diselamatkan oleh Allah dari tipu daya setan. Yang kedua, benteng keselamatan orang-orang beriman itu dari gangguan setan adalah dzikrullah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, jangan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 190-191, Allah Subhanahu wa taala memberi tanda orang yang berfikir. Orang yang cerdas itu adalah salah satu tandanya selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Syahadatu